Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, perang telah membuat lebih dari 658.000 pelajar di jalur Gaza, Palestina tidak dapat bersekolah. Gedung-gedung sekolah hancur dan anak-anak hidup tidak layak di tenda-tenda pengungsian. Cita-cita Sarah Kanan adalah kuliah kedokteran dan menjadi dokter. Ia belajar giat siang dan malam selama bertahun-tahun. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelas. Kanan sedang mempersiapkan ujian SMA, sebuah titik balik dalam hidupnya ketika perang antara Hamas dan Israel pecah di Gaza pada Oktober 2023. Perang yang berkepanjangan itu menghancurkan impiannya menjadi seorang dokter. Kanan yang akan berusia 19 tahun pada bulan September nanti adalah salah satu dari ratusan ribu siswa di Gaza yang terpaksa tidak bersekolah untuk tahun kedua di tengah perang Hamas-Israel. الحرب هاي أثرت علينا كتير، إحنا كطلاب هان عانينا من الحرب من سنتين وإحنا بنعاني، أول إشي حياتنا متوقفة من سنتين، خسرنا كتير في هاي الحرب، شعور الخوف دائما كان معنا، لكن كان عندنا أمل إنه ممكن نقدم في أي لحظة. الحرب هاي أثرت علي من كل النواحي ومش بس علي، هذا يمكن حال 70,000 طالب في قطاع غزة عانى من هاي المشكلة. اللي تحولت حياتنا من كان عندنا حياة منيحة للعدم. Perang meletus ketika Hamas menginvasi Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 dan menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil serta menyandera 250 orang. Israel merespons dengan operasi militer di semua lini di Gaza yang menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 137.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza. Serangan-serangan Israel telah menghancurkan Gaza, memaksa sebagian besar penduduk mengungsi. Hampir semua sekolah di Gaza hancur atau diubah menjadi tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang mengungsi. Menurut Badan PBB untuk anak-anak UNICEF, lebih dari 92% sekolah di Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya. Sebanyak 87% bangunan sekolah membutuhkan rekonstruksi yang signifikan sebelum dapat berfungsi kembali. Ini menyebabkan sekitar 658.000 pelajar tidak dapat bersekolah untuk tahun ajaran kedua. Kata UNICEF, sebagian besar anak usia sekolah telah mengungsi dan menghadapi perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Mereka dan keluarga menempati sekolah atau tenda pengungsi setelah terpaksa meninggalkan rumah. Kementerian Pendidikan Palestina bekerja sama dengan UNICEF dan kelompok kemanusiaan lainnya berupaya menyediakan semacam sekolah bagi anak-anak. Kementerian mendirikan ratusan ruang belajar sementara, terutama di kamp-kamp pengungsian dan sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan. Jumlah ruang belajar meningkat menjadi lebih dari 600 selama gencatan senjata 6 pekan antara Januari dan Februari 2025. Menjadi semacam sekolah sementara bagi sekitar 173.000 anak. Namun lebih dari 240 ruang belajar telah ditutup sejak Israel melanjutkan operasi militer pada bulan Maret, begitu gencatan senjata berakhir. الحياة كلها راحت، يعني راح التعليم وراحت الحياة كلها، الأولاد صاروا مدارين في الشوارع، لا علم ولا رعاية، ويعني الأولاد مش عارفين إيش بدهم يساووا، ولا كل اللي تعلموه في القبائل كلهم نسيوا الحين. Sebagian sekolah dan universitas mengalihkan pembelajaran ke daring. Namun, terbukti sulit bagi kebanyakan orang di Gaza yang tidak memiliki akses listrik dan teknologi. Kegiatan belajar di antara kebutuhan untuk mencari air dan makanan pun menjadi hal yang sulit dilakukan.